Mastusniya min umumil hilaqat ustusniya min hadal umumi maqamatil adalah ala takrimihi wa muni'at min istimalihi wasanaktasiru ala ba'di mastusniya min umumil hil wa akhada hukman akhar wa huwa al-khurmatu wal man'u. Lah, kecuali segala sesuatu yang dikecualikan dari keumuman halal. Lah, ini didasarkan dalil-dalil, yaitu pengecualian itu didasarkan dalil yang menyebutkan tentang keharamannya dan dilarangnya untuk menggunakan. Nah, ini nanti akan kita disebutkan dengan ringkas, ya, yaitu dengan ringkas. Yang pertama yang dikecualikan adalah tahrimud dhahab wal fiddah fi ghairil bai' wasira' wa nahwihima. Haramnya emas dan perak, ya, pada selain daripada jual beli dan sejenisnya, ya, haram emas dan perak, ya. Makanya di situ la yajuzu istimalu dhahab wal fiddah fi ayyi nau'in min anwa'il istimal, ya. Tidak boleh kita menggunakan emas dan perak untuk berbagai macam penggunaan selain daripada jual beli dan sejenisnya, ya. Makanya kita tidak boleh menggunakan yaitu emas dan perak itu untuk digunakan sebagai wadah sampai jadi wong sugih. Ketika Anda menjadi orang kaya, mungkin Anda akan pengen nampak lebih dibandingkan yang lain. Kemudian secara finansial mungkin Anda mumpuni. Anda biar kelihatan lebih wah, mungkin Anda berpikir untuk membuat piring dari emas. Boleh apa enggak? Enggak boleh. Atau mungkin gelas, gelas kecil, ya, yang terbuat dari emas, enggak boleh, ya. Atau untuk pulpen, alat tulis dibuat dari emas dan perak atau celah, atau perhiasan rumah mungkin, ya, sampai warna kaya pikora dari emas dan perak, atau tempat duduk dan bahkan masjid. Nah, makanya kita tahu ada masjid kubah emas. Wah, itu bagaimana? Ya, kalau kita madhab Syafi'i, ya, sepertinya ya tidak boleh kalau melihat dasar ini terus masjid kubah emas, kalau memang benar-benar itu adalah emas. So, kita kan tidak tahu, kuning ya emas. Ya, kita tidak tahu kalau memang benar-benar emas. Nah, makanya ketika kemudian diciptakan suatu wadah umpamanya seperti emas tapi kok bukan emas, boleh apa enggak? Boleh, enggak masalah. Oh ya, enggak boleh itu dhahab wal fiddah karena didasarkan nas, ya. Atau barang-barang yang lain yang mungkin harganya jauh lebih mahal daripada emas dan perak, boleh apa enggak? Boleh. Ini tidak bolehnya itu adalah pengecualian yang didasarkan atas nas, ya, paham ya? Bukan atas keindahannya, kemewahannya, enggak. Seandainya kok ada barang yang mungkin lebih bagus, ya, lebih bagus dari emas, lebih bagus dari perak, sampean punya uang dan sampean mampu beli, tidak masalah, ya. Bukan berarti Islam itu anti kemewahan, anti keindahan, bukan itu, karena di situ pengecualikannya itu adalah didasarkan nas. Nah, wal hawani toko dan yang lain. Nah, ini tidak boleh, baik itu di situ adalah digunakan al musta'malat minal wal fiddah shaghira, baik itu dalam jumlah kecil ataupun dalam jumlah yang banyak. Nah, seperti halnya bahwa emas dan perak itu diharamkan seperti yang sudah disebutkan, ya, secara otomatis juga yahrumu ittikhaduhuma aidan fidalik, dan diharamkan kita menjadikan itu semua, ya. Mungkin Anda tidak menjualnya, enggak menggunakannya, tapi Anda membuat dan menjualnya, ya. Atau Anda yang ikut berperan untuk terwujudnya semua itu ittikhaduhuma, ya. Karena apa?
karena dili'an nama harrama hurrima istimaluhu hurrima harrama li'an nama harrama istimaluhu harrama ittikhaduhu, ya, atau hurrima juga bisa, hurrima ittikhad atau harrama juga bisa, ya. Jadi jelas ya, jadi pengecualian bahwa di situ pengecualian atas keumuman dari kehalalan tersebut yaitu didasarkan nas, ya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lah, sekarang didasarkan dalil apa keharaman itu? Dalil haramnya kita menggunakan emas dan perak itu banyak itu, ya, di dalam hadis, diantaranya yaitu dalam sebuah hadis marwahu Muslim, ya, di situ disebutkan bahwa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syariba fi ina'in min dhahab aw fiddah, barang siapa minum dari wadah yang terbuat dari emas dan perak, fa innama yujarjiru fi batnihi naru jahannam, itu sama juga dengan yujarjir, ngesokaken apa, menuangkan, ya, menuangkan dalam perutnya yaitu api neraka. Dalam hadis lain disebutkan yaitu an Hudzaifah radhiyallahu an, di situ disebutkan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tasrabu fi aniyati dhahab wal fiddah wa la taqulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya ailil kufar, ya. Disebutkan bahwa Kanjeng Nabi itu dawuh, ya, la tasrabu fi aniyati dhahab, janganlah kamu minum dari wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak. Berarti minum ya, kalau zaman sekarang berarti gelas yang terbuat dari emas dan perak. Wala taqulu fi sihafiha, dan kamu jangan makan dari piring-piringnya yang terbuat dari emas dan perak. Karena apa tidak boleh? Karena di situ itu fa innaha lahum fidunya, karena wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak itu adalah untuk orang-orang kafir di dunia, yaitu lil kafir, ya. Hukmu istimali abwanu bidzal wallahu a'lam.